Sobat Sehat, selamat datang kembali di podcast Markombur. Mari komunikasikan obat dan makanan yang benar. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat penting, yaitu mengenai resistensi antibiotika. Banyak nih di masyarakat yang masih salah kaprah. Kalau sakit itu dikit-dikit minumnya obat atau antibiotik, padahal belum tentu perlu. Kenapa? Karena bisa menyebabkan bahaya atau fatal. Bakteri yang disebabkan oleh penyakit bisa jadi kebal terhadap obat. Nah, untuk membahas lebih dalam, di sini sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Mozaza Sirait, SSI Apoteker, atau nama akrabnya dipanggil Pak Moses ya Pak ya? Betul sekali Mbak Maya sama pendengar. Iya, nah Pak Moses adalah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan. Oke Bapak, monggo Bapak, kita akan bahas mengenai resistensi antibiotika. Mungkin kita bahas yang lebih dasar dulu Bapak. Mari kita markombur. Oke siap, Mari kita markombur. Mari kita bahas Pak, mungkin yang lebih dasar itu mengenai apa itu Pak resistensi antibiotika. Monggo Pak. Baik, resistensi antibiotik adalah kondisi di mana bakteri yang patogen itu menyebabkan penyakit, menjadi kebal terhadap antibiotika yang kita gunakan. Kalau dia sudah kebal, artinya kita mengkonsumsi antibiotika, kita tidak akan sembuh karena bakterinya mampu bertahan. Penyakit kita akan semakin lama sembuhnya, biaya akan semakin meningkat, bahkan kalau resistensinya parah dan alternatif obat lainnya mungkin belum didapatkan, itu juga berpotensi pada kematian. Jadi sekali lagi resistensi adalah kondisi di mana bakteri itu menjadi kebal terhadap antibiotika. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa bisa terjadi ya Pak? Nah, ini kan pendengar pasti ingin tahu nih. Iya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena seperti Mbak Maya mengatakan tadi, masyarakat kita itu inisiatifnya gitu ya. Untuk mengobati diri sendirinya itu kan sangat besar. Ya inisiatif untuk mengobati diri sendiri itu baik. Tetapi yang tidak tepat itu, yang tidak baik adalah kalau merasa setiap penyakit apapun sakitnya gitu ya, asal demam ini minum antibiotik gitu ya. Bahkan pusing dikit antibiotik. Gak nyambung banget ya. Gitu ya. Kemudian misalnya flu itu banyak orang yang mengkonsumsi antibiotik, ya kan? Itu kan penyakit yang umum ya, itu. Ya, dikit-dikit juga batuk, minum antibiotik. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya kekebalan bakteri itu karena salah indikasi penggunaan obat. Itu sangat-sangat berkontribusi. Salah indikasi itu berkontribusi besar pada terjadinya resistensi. Gitu. Salah satunya itu, yang lain juga kadang-kadang adalah karena antibiotik yang sudah diresepkan dokter gitu ya, tidak dihabiskan oleh pasien. Ketika keadaannya merasa sudah baikan, langsung diberhentikan gitu ya. Padahal bakterinya belum semuanya dituntaskan, dibunuh oleh antibiotik tadi. Akhirnya kan dia menjadi kebal, menjadi kuat. Karena bagaimanapun nih, ini kan sudah nature-nya makhluk hidup, punya mekanisme pertahanan hidup. Bakteri juga punya mekanisme pertahanan hidup. Jadi ketika kita salah menyerang, dia menjadi lebih kuat daripada kita. Baik. Begitu Mbak Mai. Ya, tadi sudah terjawab apa itu resistensi antibiotika, kemudian kenapa dia bisa terjadi. Nah Pak, mungkin dampaknya nih Pak kepada masyarakat kalau kita tuh terus-terusan menggunakan antibiotika. Boleh Pak? Dampaknya, seperti saya katakan tadi adalah kita kan tentu ingin sembuh kan, cepat kan? Iya, betul. Dampak pertamanya kita nggak akan sembuh-sembuh. Iya, pertama gitu tidak ya kan? sembuh-sembuh ya. Nggak sembuh-sembuh kita. Ini kok sudah makan obat, kok nggak baikan gitu ya. Kalau kita udah nggak sembuh, dampak ekonominya kan besar nih. Iya, Kalau seperti kita lah misalnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia pekerja harian gitu ya. Yang kalau misalnya tidak kerja, potong gaji dan sebagainya, ya itu berdampak besar pada ekonomi keluarganya. Kan seperti itu. Dan yang tentu paling berbahaya lagi adalah ketika bakteri itu sudah kebal, dia kan terus akan berkembang biak nih. Iya, akan tertular kepada yang lain dan orang yang terpapar ini akan semakin besar, semakin banyak jumlahnya. Itu kenapa kata WHO, kalau ini kita nggak kendalikan, ya mungkin 20-30 tahun ke depan kita akan menghadapi namanya silent pandemi. Pandemi yang diam-diam, yang ratusan ribu bahkan jutaan orang bisa meninggal karena antibiotiknya sudah tidak mempan lagi kan gitu. Nah, Maya dan para pemirsa, ini perlu kita ketahui sebelum ditemukannya antibiotik oleh Alexander Fleming gitu ya. Salah satu pembunuh manusia yang paling banyak itu adalah penyakit infeksi karena bakteri gitu ya. Apalagi dalam kondisi perang. Ya pasti kan ada yang luka karena
peluru, senjata, dipukul dan sebagainya. Ya ini kan sangat-sangat beruntung ketika antibiotik kita sudah ditemukan. Penyakit karena infeksi itu bisa ditekan luar biasa dampaknya. Hal tersebut akan berpotensi terjadi ketika antibiotika ini nanti sudah tidak mempan lagi, tidak sanggup lagi membunuh bakteri. Dan satu hal yang perlu diketahui, penemuan antibiotik baru itu nggak gampang. Udah sekian tahun ini kan tidak ada antibiotika yang baru ditemukan. Oke, derivat turunannya kan yang lebih kuat gitu ya. Tetapi ini kan juga akan mengalami resistensi juga yang sangat cepat kalau kita nggak mengendalikannya. Jadi dampaknya ini besar. Ekonomi iya, kita nggak sembuh-sembuh iya. Kemudian akan menimbulkan bakteri yang semakin kuat dan itu disebut dengan superbug ya. Bakteri yang mampu bertahan terhadap semua jenis antibiotik dan ya kita bisa kembali ke zaman masa lalu ketika antibiotik itu belum ditemukan. Jadi dampaknya sangat berbahaya kalau nggak dikendalikan dengan bijaksana dari sekarang. Baik. Itu Mbak Mai. Ya, luar biasa ya Pak ya, dampaknya yang terjadi kalau kita resistensi antibiotika seperti ya Pak. Nah mungkin berbicara dengan perannya Badan POM nih Pak, terkait upaya pencegahan atau pengendalian resistensi antibiotika di masyarakat. Apa kira-kira Pak upaya Badan POM terhadap pengendalian resistensi ini? Upaya kita sesuai dengan rencana aksi pengendalian resistensi ya, bersama dengan kementerian lembaga yang lain, kita mulai dari pengawasan mutu antibiotik dulu. Kita harus pastikan bahwa antibiotik yang beredar di Indonesia ini benar-benar kualitasnya terjamin. Mungkin di sekitar 98, sekian persen ya itu harus memenuhi syarat mutu dan berdasarkan hasil pengawasan BPOM itu tercapai angka untuk pemenuhan presentasi produk antibiotik yang beredar itu aman. Jadi mulai dari produksi ya sampai dengan pemayakannya itu kan diawasi oleh Badan POM, pre-market dan post-market. Sekali lagi kita harus menjamin bahwa produk antibiotik yang digunakan itu berkualitas, bermanfaat. Itu sudah dilaksanakan. Nah sekarang tugas kita yang lain adalah edukasi kepada lintas sektor yang terkait, membangun koordinasi, melakukan advokasi, bimbingan teknis, supaya ini menjadi kesadaran bersama. Karena Badan POM nggak bisa sendiri. Kita perlu dukungan dinas kesehatan provinsi, kabupaten, kota, kemudian dengan komite anti resistensi rumah sakit, gitu ya, dengan asosiasi profesi, Ikatan Apoteker Indonesia, Ikatan Dokter, Ikatan Bidan, gitu ya. Perawat gitu ya, karena memang di lapangan misalnya kalau kita bicara dalam konteks Ikatan Apoteker Indonesia berdasarkan data hampir 90% gitu dari hasil pengawasan kita di Sumatera Utara ya 90% sekitar segitu apotek itu menyerahkan antibiotik kepada pasien, pada pembeli gitu ya tanpa resep dokter. Nah ini peran siapa di sini? Peran apoteker. Makanya apoteker kan harus hadir di apotek memberikan layanan informasi dan meyakinkan kepada masyarakat apa sih sebenarnya penyakitnya. Kalau bukan karena infeksi bakteri ya jangan digunakan. Nah kalau dengan bidan gitu ya dalam pengawasan kita kan ada juga ditemukan sebagian yang memang menyiapkan bukan obat-obat yang terkait dengan kebidanan gitu ya. Tidak terkait dengan reproduksi tapi sebagian juga terkait menyimpan juga dan menyerukan juga antibiotik. Nah ini kan perlu dikolaborasikan supaya mereka memiliki pemahaman yang sama dengan kita dan kemudian kita mengambil langkah-langkah preventif yang sama. Nah tentu yang lain juga dalam konteks kita dalam pengawasan melakukan pengawasan pada sarana produksi, distribusi. Tapi kalau kita tahu distribusi dan sarana pelayanan sih paling banyak nih, kan gitu di apotek, di rumah sakit, di klinik. Kita harus mendorong terus ini agar penggunaan antibiotik benar, gitu ya. Dan kalau ada pelanggarannya tentu kita akan berikan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Inilah yang dilakukan oleh Badan POM. Termasuk juga ya hal ini, hari ini kita buat podcast Markombur ya, membicarakan informasi tentang obat dan makanan yang benar. Ini bagian dari edukasi. Kita konsisten melalui fungsi Infocom memberikan komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat agar masyarakat teredukasi betapa beresikonya menggunakan antibiotik dengan cara yang tidak tepat, dengan tidak bijak itu berdampak pada masa kini dan juga masa depan. Nah ini semua kita kerjakan, kita elaborasi dan kita akan terus tingkatkan gitu ya supaya penggunaan antibiotik di Sumatera Utara ini lebih baik, lebih bijak ke depan. Begitu Mbak Maya. Luar biasa sekali nih Sobat Sehat. Tadi sudah kita dengar bahwasanya peran BPOM itu sangat banyak ya Pak ya. Sangat banyak. Hanya mengawasi peredaran obat maupun makanan, tapi juga mengedukasi masyarakat terutama masalah resistensi antibiotika ini. Iya. Nah, Bapak
Mungkin ada Pak tips bijak nih untuk masyarakat bagaimana caranya agar kita itu tidak terjadi resistensi antibiotika. Mungkin ada Pak tipsnya Pak? Tipsnya gunakanlah antibiotik tentu sesuai dengan resep dokter gitu ya. Semua orang sih butuh cepat sembuh ya, gitu ya. Tetapi kalau misalnya dia demam baru 1 hari dan demamnya mungkin bukan demam tinggi dan ini ya jangan langsung konsumsi antibiotik. Katakanlah kalau belum bisa ke dokter, gunakanlah konsumsi vitamin, makan yang secukupnya, istirahat gitu ya. Itu salah satu cara kita untuk menghindari ya. Dan jangan khawatir yang berlebihan kan gitu. Langsung nih minum aja antibiotik gitu ya. Padahal sekali lagi ya mungkin itu demam yang biasa saja gitu ya. Kemudian pastikan kalau sudah mendapatkan resep dari dokter, berapa hari yang diresepkan dokter, pastikan antibiotiknya dikonsumsi sampai habis. Jangan kondisi merasa baikan, aku udah sehat, tiba-tiba berhenti. Itu justru posisi itu sangat-sangat genting untuk pertumbuhan bakteri secara eksponensial lagi gitu ya, secara cepat. Karena kan belum mati tuh bakterinya, dia masih setengah mati misalnya ya, sebagian lah katakan Iwan, tiba-tiba dihentikan kan dia membangun mekanisme pertahanan dirinya kan gitu ya. Orang yang pernah mengalami masalah kemudian dia menang dengan masalah itu kan lebih kuat gitu ya. Ya begitu juga bakteri itu ya. Ketika dia sudah menghadapi hampir kematian dia tiba-tiba antibiotiknya berhenti, ya dia akan menjadi bakteri yang kuat. Jadi pastikan dihabiskan karena dengan itu dihabiskan dengan dosis yang tepat gitu tadi ya, cara penggunaan yang tepat dan juga lama durasi pengobatannya secara akademis bahwa bakteri itu sudah memang mati gitu ya, atau sudah memang tidak bisa lagi untuk menjadi patogen di kita gitu ya. Kemudian tentu salah satu juga yang paling perlu adalah jangan membeli antibiotik secara online ya gitu. Ya, kecuali tadi ya kalau misalnya memang dia berobat secara online kepada dokter yang resmi kemudian mendapatkan resep yang benar ya bisa saja seperti itu. Tapi kalau katakanlah marketplace yang biasa gitu ya karena kita nggak bisa pungkiri banyak yang menjual antibiotik juga di marketplace dan itu kan juga kita awasi. Laporannya kita sampaikan ke pusat untuk di take down. Tetapi kan tetap juga ada yang melakukan penjualan itu. Nah, hal seperti itu jangan mudah tergiur gitu ya. Dan tentu juga jangan menggunakan antibiotik punya orang lain kan gitu. Oh, gejala penyakit saya sama mirip gitu ya. Sebaiknya jangan gitu ya. Karena gejalanya mirip tapi kan bukan sama persis kan. Tapi hanya mirip. Jadi pastikan memang itu dari tenaga yang terkait yang memang ahli di bidangnya. Kekhawatiran orang lah yang terkadang-kadang gitu dan kata orang gitu ya ini bagus dan sebagainya gitu ya, padahal kan di dalam diri kita juga ada sistem mekanisme pertahanan tubuh itu berikan kesempatan tubuh kita untuk melawannya kan gitu. Karena kalau dikit-dikit dibom dengan antibiotik bahkan mungkin lebih dari satu macam, mekanisme pertahanan tubuh kita juga tidak akan terbangun, sistem imun kita tidak akan menjadi efektif gitu ya. Ke depan dia menjadi imun yang lemah gitu ya. Berharap terus obat yang akan menyerang penyakit itu kan kita tidak inginkan kan. Itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita di jangka panjang. Jadi hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi kita, tips-tips bagi kita untuk ke depan tidak sembarangan sedikit sakit langsung antibiotik gitu ya. Tidak semua penyakit butuh pengobatan dengan antibiotik, hanya penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri gitu ya. Luar biasa sekali nih informasi yang disampaikan oleh Bapak Moses bahwasanya dikit-dikit jangan gunakan antibiotik karena belum tentu perlu, dan juga kalau kita sakit membutuhkan antibiotik gunakanlah sesuai dengan resep dokter ya sobat sehat. Nah Pak, mungkin di segmen penutup ini Pak ada pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat terkait resistensi kita, boleh Bapak? Ya, pesannya adalah resistensi itu nyata adanya. Dan sebenarnya bagaimanapun bakteri itu akan membangun mekanisme pertahanannya. Hanya sekarang kita kan bisa bersepakat nih dengan semua lintas sektor terkait, kita kendalikan resistensi itu gitu ya. Jangan justru kita berkontribusi di dalam menjadi penyebab resistensi itu, terutama bagi kita yang tenaga kesehatan, tenaga farmasi. Ayo saling mengingatkan. Lintas profesi kesehatan ayo saling mengingatkanlah dan membangun komitmen bersama. Seperti yang kita lakukan hari ini kan
melakukan advokasi dan bimbingan teknis kepada lintas sektor, kepada organisasi profesi dan juga GP Farmasi gitu ya. Sekitar 3 minggu lalu atau sebulan lalu kan kita juga melakukan Car Free Day untuk menggalang dan membangun awareness masyarakat tentang antimikrobial ini. Itu tolong itu ditindaklanjuti di masing-masing bagian kita gitu ya. Tidak perlu harus selalu menunggu, itu urusan yang Bapak, enggak, ini urusan kita bersama. Ini urusan kita bersama. Dan tentu pesan terakhirnya adalah kepada para pelaku usaha. Jangan hanya berorientasi pada cuan gitu ya. Jangan berorientasi pada hanya bisnis. Tapi ingat, dalam setiap tablet, setiap strip antibiotik yang yang Bapak Ibu jual gitu ya. Kalau itu tidak tepat sasaran, itu menjadi kontributor bagi terjadinya resistensi. Janganlah seperti itu. Ingat, sehat itu menjadi tujuan utama dan bukan yang sehat sekarang gitu ya. Tapi sehat juga untuk masa depan. Karena kalau terjadi resistensi itu kan, oke, kita sekarang bisa diobati. Tapi kalau 30 tahun ke depan, anak cucu kita yang akan menjadi korban. Ya, jadi jangan kita berkontribusi untuk itu. Dan kalau misalnya ada yang mau dikonsultasikan, diinformasikan atau dilaporkan penyimpangan, penyalahgunaan, penjualan antibiotik, ya, dan termasuk juga obat-obat lain, silakan laporkan ke Siduma, ya, Balai Besar POM di Medan, ada nomornya di sini, gitu ya, gitu, atau datang langsung ke Balai Besar POM di Medan, gitu, atau mungkin ada asosiasi-asosiasi sekolah, organisasi profesi yang mau mengundang kita untuk mensosialisasikan lebih intens, daring ataupun luring, kita siap supaya pemahamannya semakin meningkat lebih jauh. Itu pesan dari kita, Mbak Maya. Oke, terima kasih Bapak. Di luar biasa sekali Bapak informasi yang disampaikan. Ya, Mbak. Jelas, tegas, bahwasanya resistensi antibiotika itu harus kita kendalikan secara bersama ya Pak ya. Tidak mungkin hanya Badan POM saja. Tentunya butuh tenaga kesehatan, masyarakat dan semuanya gitu. Nah, Sobat Sehat, terima kasih Bapak. Terima kasih sudah Mbak Maya menyampaikan informasinya. Ya. Nah, Sobat Sehat, sudah jelas ya bahwasanya antibiotika itu bukan obat dari segala penyakit. Untuk Sobat Sehat, tetap bijak, tetap sehat dan sayangi tubuh kita. Sampai ketemu lagi di podcast Markombur berikutnya. Markombur, mari komunikasikan obat dan makanan yang benar. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih.